Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Novianti. Saya merupakan perwakilan dari program pengabdian PPM 2 dengan dosen pembimbing lapangan Bu Anita Desi Kusumaning Tias MPD akan menampilkan sebuah video pendek mengenai pembelajaran jarak jauh dengan tema belajar di rumah atau kembali ke sekolah mengantisipasi mood belajar anak dengan langkah bijak. Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih melanda dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Dampak dari peristiwa tersebut tentu sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan, terlebih pada kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Kemendikbud, memutuskan bahwa pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau sekarang lebih dikenal dengan PJJ. Dalam pelaksanaannya, tentu banyak ditemui kendala di dalamnya, seperti fasilitas yang kurang merata, jaringan internet yang tidak baik, keluhan dari orang tua, dan mood anak yang mudah berubah-ubah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama mengenai pembelajaran jarak jauh dengan narasumber kita, Bu Ida Fathatul Farihah, SPDI, dan Bapak Matrianto, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai mengenai pembelajaran jarak jauh dengan tema belajar di rumah atau kembali ke sekolah, mengantisipasi mood belajar anak dengan langkah bijak. Di samping saya sudah ada Bu Ida Fathatul Farihah selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ketunggeng. Beliau sudah menjabat selama 2 periode di MI Ma'arif Ketunggeng. Pendidikan terakhir beliau merupakan sarjana 1, Bu. Pendidikan S1, pendidikan SPDI, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Ya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pembelajaran selama pandemi? Selama pandemi ini pembelajaran berubah total ya. Yang dulunya tatap muka sekarang dituntut untuk adanya pembelajaran daring. Karena memang kondisi pandemi, Bapak Ibu guru dituntut untuk mampu menguasai dengan metode yang mendukung untuk pembelajaran daring tersebut. Sehingga dalam dunia pendidikan kita memang saat ini terjadi perubahan yang sangat besar. Guru-guru mau tidak mau harus mampu terampil dalam melakukan pembelajaran dengan teknologi informasi yang sekarang banyak digunakan dalam pembelajaran tersebut, sehingga ini merupakan perubahan yang sangat-sangat signifikan ketika Bapak Ibu guru dituntut bisa melakukan apa yang diminta dari pemerintah begitu. Jadi tanggapan mengenai pembelajaran saat ini ya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kemendikbud, sehingga kita juga mau tidak mau kita menyesuaikan. Tidak boleh tatap muka, kemudian kita tidak boleh mungkin menghadirkan anak-anak dengan jumlah banyak, itu kita tidak boleh, kita hindari. Sehingga kita dengan cara apa yang bisa kita terobos untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak, sehingga anak-anak tidak kehilangan kesempatan untuk belajar. Gitu. Sekalipun walaupun di sini juga dulu belum terdampak juga ya Bu ya. Iya, tapi sudah tetap melakukan dari Mbak. Jadi walaupun kita ketika di kota-kota sana sudah angka Covid sudah melonjak, di desa itu belum begitu kelihatan, kita tetap harus waspada, tetap dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kemendikbud untuk tetap belajar melalui daring. Walaupun daring kita juga baru, istilahnya Bapak Ibu guru baru meraba-raba belajarnya itu menggunakan apa yang cocok di sekolah kita, bisa dicoba dengan Zoom, dicoba nanti hasilnya seperti apa, kan bayangan kita tidak seperti apa yang kita lakukan di lapangan. Ngertinya itu gurunya itu misalnya buat Zoom sudah bisa buat Zoom, kemudian diaplikasikan ke anak-anak pembelajaran dengan metode Zoom meeting itu, ternyata dari sekian banyak anak di kelas hanya 1, 2, 3 yang bisa mengikuti. Jadi ternyata dengan IT yang sudah maju saja
anak-anak juga belum begitu bisa mengikuti. Oke Bu. Untuk sistem pembelajarannya sendiri bagaimana ya Bu? MI Ma'arif Ketumbi. Sistem pembelajaran Selama selama pandemi. Nggih. Sistemnya kita dengan membuat WA group. Semua kelas kita ada WA group, kemudian perintah ataupun tugas-tugas semua tertulis dalam WA group. Bahkan materi pun kalau Bapak Ibu guru belum mampu membuat video, Bapak Ibu guru harus menjelaskan melalui voice. Jadi dijelaskan melalui voice note, kemudian nanti untuk bahan materi catatan bisa difoto, di-share di dalam WA group tersebut. Oh, Gitu. berarti sini melakukan daring sebelum seperti sekarang itu melalui WA ya Bu ya. Melalui WA group ya. Menggunakan media pembelajarannya video. Ya, dengan menggunakan video pendek. Pernah dicoba videonya agak panjang, itu sulit sekali karena memang harus dipadatkan, dikecilkan. Itu ternyata banyak wali murid yang tidak bisa membuka. Selain pembelajaran daring yang diterapkan di MI sini apa aja Bu? Pembelajaran daring tetap kita laksanakan, luring pun kita upayakan. Jadi Bapak Ibu guru berkunjung ke rumah anak-anak, 2 anak, mungkin anak yang dekat dijadikan satu kunjungan begitu. Setiap hari Bapak Ibu guru berkunjung ke rumah anak-anak untuk memprivat, seperti bagaimana kalau kita memprivat anak-anak ketika belajar, bimbingan belajar itu. 2 kita dampingi, bahkan 1 pun kita dampingi. Itu begitu. Kita tetap jalan dua-duanya Mbak. Jadi daring tetap jalan, luring pun kita upayakan. Jadi jam 8 kita mulai, jam setengah 10 di satu anak selesai pindah ke rumah yang lainnya. Gitu. Berarti guru yang berkunjung ya Bu ya. Guru yang berkunjung. Itu setiap daerah sini kan, di sini juga tidak hanya muridnya yang rumah sini kan, desa Ketumbi, iya, ada yang di luar desa itu juga kita kunjungi Mbak. Jadi kita jadwalkan. Berarti itu nanti anak mendapat kunjungan berikutnya itu berapa hari kemudian, bahkan berapa minggu kemudian gitu. Selain kendalanya tadi seperti jaringan internet, Iya. Terus fasilitas setiap anak berbeda-beda. Iya. Itu apa aja Bu keluhan dan Keluhan dari orang tua itu tentunya yang mereka rasakan adalah kuotanya menjadi boros sekali. Nah, pengeluaran bertambah banyak ketika sekolah itu harus memberi 1 anak 5.000 per anak setiap harinya, itu lebih ringan dibanding pembelajaran daring yang setiap berapa hari harus membeli kuota, bahkan sampai kuota tidak berhari-hari, sehari pun bisa habis karena anak harusnya belajar melalui WA group itu malah yang dibuka yang lainnya, bisa malah melihat YouTube, game-game online, sehingga orang tua pun tidak bisa mendampingi secara utuh di situ. Orang tua hanya sing penting bocah meneng ono kuotane ayam tinggal bekerja, sehingga boros sekali. Mereka mengeluhkan bahwa pengeluaran ketika anak-anak daring itu sangat tinggi. Terkait dengan mood belajar anak, ada kendala nggak Bu? Oh iya. Waktu selama belajar selama daring, mood belajar anak ini sangat-sangat menurun. Bahkan anak yang kemarin suka membaca saja di perpus, sekarang itu di depi buku itu mereka lebih banyak lebih tidak tertarik, lebih tertarik kepada HP dibanding dengan melihat buku-buku. Nah ini PR kita bersama bahwa gerakan literasi ini harus segera dibangkitkan kembali. Jadi anak-anak terlalu asik dengan HP ini juga konsentrasi mereka lebih pecah dan sulit sekali untuk dikembalikan ke konsentrasi semula. Nah ini bagaimana cara kita, mungkin kita banyak mengenalkan buku-bukunya yang lebih menarik. Kita adakan buku-buku yang lebih menarik, buku-buku yang mungkin kalau kelas kecil yang bergambar menarik itu untuk pembelajaran bisa. Kalau yang anak-anak kelas tinggi kita sediakan buku-buku komik-komik yang lebih menarik anak untuk mengembalikan mood anak untuk membaca. Untuk permasalahan yang tadi Bu, ya. Buat permasalahan yang itu semisal tugas dikerjakan oleh orang tuanya, ya. Sekolahan menanggapi seperti itu atau untuk solusi dari sekolah apa gitu ya? Iya, seperti apa Bu? Kita sering mengingatkan di WA group, tugas ini dikerjakan sendiri, orang tua mendampingi saja dengan memberi pengarahan, tetapi tulisan tetap dari anak-anak. Karena banyak yang mungkin karena saking sulitnya anaknya, terus yang nulis ke itu ibunya. Nah itu kan konangan Mbak. Iya. Tulisannya api, kalau tulisannya anak-anak kan
Berbeda. nanti pasti gurunya tahu. Biasanya kita memberikan pengurangan nilai untuk anak-anak yang ini harusnya tulisannya begini kok, ini tulisan orang tuanya. Nah, kita ada kebijakan nanti nilai dikurangi untuk nilai sikapnya gitu. Kalau saya Gitu. lihat dari postingannya sini media sosialnya MI Iya. Ma'ruf itu kan ada buku pantau kegiatan siswa gitu. Oh iya, ada buku pantau ya. Berisi nopo Itu ikhtiar kita dalam masa pandemi ini, di mana kita bisa memantau tetapi melalui bantuan orang tua. Orang tua ketika anak-anak melakukan sholat itu wajib menintang, mengisi. Jadi mengisi buku itu untuk mengendalikan anak-anak sholat. Nah, untuk harapan Ibu ke depannya dengan kondisi yang seperti sekarang ini, lebih baik siswa itu belajarnya bagaimana, Bu? Masuk ke kelas atau cukup belajar di rumah? Oh iya, Lebih baik harapan seperti apa? kami sangatlah menginginkan anak-anak itu segera masuk saja, tetap dengan protokol kesehatan. Dan Bapak Ibu guru memberikan materinya itu langsung dengan anak-anak, dengan tatap muka, itu akan lebih maksimal, Mbak. Hasilnya akan lebih maksimal ketika kita direpotkan dengan membuat video, diupload, membuat video juga memakan waktu lama, menguploadnya juga, anak-anak membuka juga belum tentu mereka Bisa. paham dengan pembelajaran yang diberikan, karena itu kan terbatas sekali waktunya kalau di video. Kalau di tatap muka kan jelas, anak tidak paham juga bisa bertanya, kemudian gurunya menjelaskan berulang kali juga bisa. Nah, itu lebih maksimal hasilnya jika pembelajarannya tatap muka. Kami mengharapkan semoga nanti ajaran baru besok sudah boleh untuk tatap muka, walaupun mungkin baru separuh dulu dari jumlah yang ada. Berarti harapan Ibu itu nantinya bisa untuk tatap segera muka, ya? tatap muka, tidak usah lama-lama. Sekolah itu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kesiapan masuk. Sudah setengah tahun yang lalu kita Sudah beli menyiapkan, termogan, sudah membelikan face shield, kemudian masker, sudah sejumlah anak kita siap semua. Tapi belum ada edaran untuk boleh memasukkan tatap muka anak. ya. Iya, jadi kita sudah siap sebetulnya. Berarti untuk kesiapannya semisalnya tahun depan tahun ajaran baru boleh untuk tatap Masuk, muka, berarti sudah kita siap segera ya? akan masuk, iya, segera masuk, dan dengan anak-anak juga berpakaian seragam, ya, tidak bebas seperti sekarang ini, karena dengan berseragam itu kita juga melatih kepekaan anak. Sekarang hari apa dia mengingat, oh hari ini dengan pakaian seragam bersepatu. Kalau yang nggak bersepatu kan kelihatan oh anaknya kurang disiplin. Apa Bu hikmah yang dapat diambil selama pembelajaran pandemi ini? Hikmahnya ternyata Bapak Ibu guru itu harus siap dengan perubahan, perubahan dalam memberikan layanan kepada orang tua, kemudian perubahan ketika harus punya skill IT-nya harus kuat, karena kita sekarang tidak mengikuti itu kita akan ketinggalan. Berarti hikmah yang dapat diambil selama pembelajaran di pandemi ini ya Bu ya? Iya. Dari sekolahan merasa harus melek IT sekali ya, harus ya? berubah apapun di bidang apapun perubahan kita ini. Dan guru itu intinya adalah mau belajar dimanapun tempat, tidak boleh merasa guru sudah pintar sendiri. Nah, kalau zaman sekarang kok guru sudah pintar sendiri nih, sulit kita beri ilmu untuk masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu guru. Jadi tetap kita merasa kurang dan kurang gitu. Mungkin cukup sekian pertanyaan atau Ya. bincang santai yang saya lakukan. Terima kasih Mbak, ini Terima sudah kasih, kesempatan. terima kasih Saya sudah juga terima kasih kepada tim Bersilakan kru ke sini. dari perguruan tinggi STAI Sunan Pandanaran yang telah kerso untuk rawuh ke sini untuk memberikan pencerahan kepada sekolah ini bahwa sekarang ini banyak ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa kita terapkan dan kami dapatkan dari panjenengan semua. Terima kasih Gitu. sangat Sami-sami semoga bermanfaat dan mohon maaf atas mungkin banyak hilaf, kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ya Bu, sami-sami Bu, kita yang terima kasih banyak Sami-sami atas apa yang sudah Ibu berikan sharing pada kesempatan kali ini yang telah Ibu bagi kepada kami. Semoga juga bisa bermanfaat bagi kami, tentunya bermanfaat sekali. Banyak kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.